Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhalimah dari kelas Kriminologi 4A. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dari mata kuliah Organized Crime guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya. Makalah saya itu berjudul Kasus Korupsi Pengadaan EKTP, di mana kita ketahui bahwa akhir-akhir ini sering dihebohkan dengan kasus korupsi EKTP yang sampai sekarang masih diusut atau belum selesai. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu korupsi. Korupsi ialah menyalahgunakan suatu kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Kata korupsi itu sendiri pun berasal dari corruption atau corpus, yang artinya merusak, busuk, mengoyahkan, memutarbalikkan, serta menyogok. Sedangkan di dalam undang-undang sendiri, arti korupsi itu ialah di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi ialah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dapat kita simpulkan bahwa korupsi ialah menyalahgunakan suatu kepercayaan yang diberikan dalam suatu masalah atau dengan menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dapat merugikan negara atau keuangan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu EKTP. EKTP atau KTP elektronik ialah dokumen kependudukan yang memuat sistem keamanan atau pengendalian baik dari sisi administrasi ataupun teknologi informasi dengan berbasis database kependudukan nasional. Fungsi dari EKTP itu ialah satu, sebagai identitas jati diri, yaitu sebagai identitas jati diri kita sebagai warga negara wajib mempunyai KTP. 2, berlaku nasional sehingga tidak perlu lagi membuat KTP lokal untuk pengurusan izin, pembukaan rekening bank, dan sebagainya. 3, mencegah KTP ganda dan pemalsuan KTP. Terciptanya keakuratan data kependudukan, mendukung program pembangunan. 4, untuk mendukung terwujudnya database kependudukan yang akurat, sehingga data pemilih dalam pemilu atau pilkada yang selama ini sering bermasalah tidak akan terjadi lagi. Dan semua warga negara Indonesia yang berhak memilih terjamin hak pilihnya. 5, bahwa KTP elektronik merupakan KTP nasional yang sudah memenuhi semua ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Perpres Nomor 26 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 35 Tahun 2010, sehingga berlaku di nasional. Dengan demikian, dengan adanya KTP mempermudah kita atau masyarakat dalam pelayanan lembaga pemerintahan dan swasta karena tidak lagi memerlukan KTP setempat, atau mempermudah kita dalam pelayanan medis maupun instansi sebagainya. Selanjutnya, saya akan jelaskan sebab terjadinya kasus korupsi EKTP. Sudah bertahun-tahun bangsa Indonesia mengalami krisis multidimensi. Dari hari ke hari, situasi terus saja mengarah pada kondisi yang memprihatinkan. Rakyat Indonesia dihadapkan pada situasi politik yang makin hari makin memburuk. Tingkah laku para politik menghiasi berbagai media komunikasi, seperti halnya kasus EKTP yang dilakukan oleh Setia Novanto. Setia Novanto adalah seseorang yang memiliki jabatan yang tinggi, yaitu seorang DPRD. Yang mana bahwa kita ketahui DPRD sekarang sangat berbeda jauh dengan DPRD di masa pemerintahan yang lampau. Mereka kian berani dalam mengambil sikap dan tanpa memperhatikan risiko yang dihadapi. Pemerintah ataupun DPRD yang memiliki jabatan makin hari makin merajalela. Mereka tidak memperhatikan diri sendiri, tidak memperhatikan jabatan yang dimiliki. Selanjutnya, kasus korupsi EKTP adalah kasus korupsi di Indonesia terkait pengadaan
Saya akan jelaskan penyebab terjadinya korupsi EKTP itu. Salah satu kasus yang merugikan negara dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja negara, yaitu kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik, yang selanjutnya akan disebut EKTP. Dalam pelaksanaannya merugikan Indonesia secara ekonomi karena dana yang seharusnya digunakan untuk pembuatan EKTP disalahgunakan untuk kepentingan individu dan kerabatnya dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga dapat disebut dengan mega korupsi. Salah satu nama yang sangat sering terdengar dan menjadi perbincangan hampir di seluruh lapisan masyarakat ialah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang selanjutnya akan disebut DPR RI pada periode 2014 sampai 2019, yaitu Setia Novanto. Setia Novanto didakwa terlibat dalam kasus korupsi EKTP tersebut dengan melakukan intervensi anggaran yang membuat kerugian keuangan negara sebesar 2,3 triliun, yang mana angka tersebut terbilang sangat besar dan tergolong sebagai mega korupsi. Padahal nilai proyek yang akan digunakan untuk produksi adalah 5,9 triliun. Jumlah kerugian tersebut mendasarkan laporan hasil audit dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh ahli dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas perkara dugaan korupsi EKTP. Salah satu penyebabnya yaitu kultur organisasi. Kultur organisasi merupakan aspek yang berpengaruh dalam terjadinya korupsi. Jika budaya kerja suatu organisasi bagus, maka organisasinya juga akan bagus, dan hal ini berlaku sebaliknya. Jika budaya kerjanya buruk, maka jalannya untuk organisasi akan buruk juga. Selanjutnya, dalam sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen sudah dilaksanakan dalam keseharian di Badan DPR. Namun, masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan dokumentasi. Sistem yang diterapkan ini berbasis online dan menuntut kejujuran bagi responden mengisi pertanyaannya agar tujuan organisasi dan target dapat tercapai. Selanjutnya, pengawasan internal. Pengawasan internal dalam kasus mega korupsi EKTP ini terbukti jauh dari kata maksimal jika dilihat dari rumusan surat dakwaan jaksa penuntut umum. Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyatakan bahwa tidak ada satupun pilah di Komisi Hukum DPR RI yang menghalangi terjadinya tindak pidana korupsi dalam kasus EKTP. Selanjutnya, standar tindakan yang baik oleh pemimpin. Dampak korupsi EKTP itu sendiri ialah dampaknya di dalam berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Karena di dalam bidang ekonomi dapat kita lihat bahwa KPK memastikan kerugian negara akibat kasus mega korupsi EKTP adalah sebesar 2,3 triliun. Hal ini akan menambah tingkat kemiskinan, pengangguran, dan juga kesenjangan sosial karena dana pemerintah yang harusnya untuk rakyat justru masuk ke kantong para pejabat dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab lainnya. Kedua, di dalam bidang demonstrasi. Dalam bidang demokrasi ini, beberapa ahli berpendapat bahwa korupsi EKTP cederai demokrasi. Hal ini dikarenakan absennya EKTP akan membuat warga negara kesulitan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Karena setidaknya ada 3 aturan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menyebutkan EKTP sebagai syarat. Selanjutnya, dalam bidang pelayanan medis. Tanpa EKTP, warga akan kesulitan dalam mendapat pelayanan medis, khususnya untuk menjadi peserta BPJS. Karena hal ini, data peserta BPJS harus sesuai dengan EKTP. Karena tidak hanya nomor induk kependudukan atau NIK, data BPJS Kesehatan juga harus mengacu pada sidik jari dan iris mata sebagainya yang telah terekam dalam EKTP tersebut. Di dalam yang saya sampaikan tadi, penyebab kasus korupsi EKTP dan dampaknya, maka ada juga upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi EKTP. Upaya pemerintah dalam menangani dan menanggulangi kasus korupsi EKTP yang lagi viral atau yang lagi heboh saat ini, yaitu salah satunya, satu, menyimak fakta-fakta, di mana penyidik KPK akan menyimak fakta-fakta yang muncul di persidangan tipikor dalam pengembangan kasus ini. Dua, peranan masyarakat. Peranan masyarakat sangat penting karena kepercayaan masyarakat terhadap sebuah kekuasaan ini bisa menjadi suatu gerakan dalam melawan korupsi, terutama korupsi EKTP, di mana masyarakat akan mendapatkan haknya atau mendapatkan identitasnya dengan terselesainya kasus ini. 3. Keterbukaan. Dalam pembahasan anggaran yang lebih teliti diyakini bisa mencegah terulangnya kasus korupsi anggaran seperti dalam kasus KTP elektronik,
yang diduga merugikan negara sekitar 2,3 triliun. Yang keempat, perbaikan. Perbaikan di dalam kemampuan kita untuk menciptakan kepastian dari sisi yang disebut unit cost. Biaya satuan mengacu pada biaya yang dihitung untuk satu satuan produk pelayanan dengan cara membagi biaya keseluruhan dengan jumlah atau kualitas objek. Baiklah, dari penjelasan itu, saya akan kaitkan antara hubungan korupsi pengadaan EKTP dengan organisasi kejahatan. Hubungannya ialah yang pertama, adanya kerjasama antara beberapa PT Indonesia dalam pengadaan proyek EKTP dan kerjasama antara beberapa tokoh politik dan instansi pemerintahan dalam melakukan tindak korupsi KTP elektronik ini. 2. Pembagian tugas-tugas khusus terhadap tindakan korupsi EKTP. Yang 3. Beroperasi di tingkat nasional karena sampai membeli saham-saham di luar negeri untuk memperlancar aksi korupsi EKTP yang akan mereka lakukan. Seperti halnya di dalam berita-berita dari yang saya baca kemarin dari Kompas, yang mana mereka sampai membeli saham-saham di luar negeri untuk guna saham itu untuk bioteknologinya. Terus yang keempat, membutuhkan waktu yang panjang atau lumayan lama dalam melakukan niat buruk mereka. Yang kelima, menggunakan struktur komersial atau bisnis dalam transfer keuangannya. Yang keenam, memberikan pengaruh buruk terhadap bidang ekonomi negara atau publik, terhadap bidang demokrasi, terhadap bidang pelayanan medis maupun pelayanan instansi yang lainnya. Yang ketujuh, mendapat keuntungan yang sangat besar tapi merugikan banyak orang dan negara dengan angka atau jumlah uang yang sangat besar. Yang kedelapan, menggunakan jabatan atau kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut. Baiklah, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan ialah korupsi pengadaan EKTP merupakan salah satu kasus korupsi, yaitu perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan, yaitu menyalahgunakan jabatan atau kedudukannya, kegiatan yang menyimpang hukum dan merugikan negara. Kasus pengadaan EKTP ini atau penggelapan EKTP ini juga dapat merugikan masyarakat karena adanya suatu persekongkolan atau organisasi kejahatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam melakukan penggelapan atau korupsi EKTP, yang membuat masyarakat jadi lambat mendapatkan EKTP-nya. Salah satunya membuat masyarakat terhambat dalam melakukan pilkada atau pemilu. Terus terhambatnya masyarakat dalam mengurus pelayanan medis, instansi atau pelayanan lainnya, karena diperlukannya harus ada EKTP. Saran saya, para penegak hukum harus memberikan keadilan yang seadil-adilnya agar tidak ada terjadi kesalahpahaman dan dapat membuat para koruptor jerah. Para penguasa dan pejabat pemerintah juga harus sadar diri bahwa dirinya memiliki kekuasaan, sehingga harus mencerminkan sikap dan akhlak yang baik agar dapat ditiru bawahannya dan masyarakat. Sebagaimana mereka sebelum dilantik, mereka berjanji agar bertanggung jawab atas jabatannya. Selanjutnya, melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak merugikan diri sendiri maupun negara, sehingga tidak menghambat pertumbuhan suatu negara, apalagi berhubungan dengan kartu tanda identitas sebagai warga negara yang harus ditahan bertahun-tahun demi keuntungan para pejabat yang tidak bertanggung jawab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya banyak orang yang mengurus EKTP tapi sudah bertahun-tahun belum jadi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau ada kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.